Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Yang kedua, untuk mengetahui masa kejayaan dinasti Umayyah di Damaskus. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh, kekhalifahan dipegang oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali. Ia memimpin di Kufah selama sekitar 6 bulan. Namun, untuk menghindari perpecahan lebih lanjut di antara umat Islam, Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam saat itu. Dalam perjalanan tersebut, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat tidak ada balas dendam dan hutang-hutang ayahnya dilunasi. Tahun 41 Hijriah dikenal dengan Am al-Jamaah atau tahun persatuan. Karena umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemimpin, peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya pemerintahan Daulah Umayyah dengan sistem monarki yang turun-menurun. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi dan mantan penulis wahyu, menjadi khalifah pertama Daulah Umayyah dan memilih Damaskus sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis dan pemerintahannya yang maju. Selama pemerintahannya, ia memperkuat sistem administrasi, membangun pasukan yang tangguh, dan memperkenalkan sistem kekerajaan warisan. Namun, sejak awal pemerintahannya, sistem kekhalifahan ini mulai bergeser dari musyawarah umat menuju monarki absolut, yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kekhalifahannya demi menjaga persatuan, sementara Syiah menolak dan menganggapnya sebagai perebut kekuasaan dari keturunan Ali. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Yang selanjutnya, masa kejayaan dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa Daulah Umayyah, dunia Islam mencapai masa keemasan yang luar biasa, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, para khalifah Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup Spanyol di barat, India di timur, dan Asia Tengah di utara. Keberhasilan ini menjadikan Daulah Umayyah sebagai kerajaan terbesar di dunia pada masanya. Pemerintahan juga semakin teratur dengan pembentukan sistem administrasi dan militer yang kuat. Dalam bidang ekonomi, Daulah Umayyah mencapai kemakmuran melalui perdagangan internasional, pertanian yang maju, dan penggunaan mata uang Islam seperti dinar dan dirham. Jalan raya, jembatan, dan irigasi dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Pusat perdagangan di Damaskus berkembang menjadi salah satu kota terkaya di dunia Islam. Sementara dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, masyarakat hidup makmur dan mencintai ilmu. Banyak masjid dan lembaga pendidikan dibangun, di antara Masjid Umayyah di Damaskus yang megah. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan, yang mendorong berkembangnya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah masa kemunduran. Meskipun pernah mencapai kejayaan, Daulah Umayyah di Damaskus kemudian mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah dari dalam dan luar pemerintahan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpuasan kaum Mawali, yaitu umat Islam non-Arab yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mendapatkan hak dan kedudukan yang sama seperti bangsa Arab. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa benci dan perlawanan terhadap pemerintah. Selain itu, sistem pemerintahan monarki yang turun-menurun yang diterapkan membuat perebutan kekuasaan di antara keluarga khalifah semakin tajam. Persaingan ini sering menimbulkan perang saudara yang melemahkan kestabilan negara.
Perselisihan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan juga memperburuk keadaan, karena pemerintah lebih berpihak pada salah satu pihak. Ditambah lagi munculnya berbagai pemberontakan dari kelompok Syiah dan Khawarij semakin mengancam kekuasaan Umayyah. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.